Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan itu tugas UTS Sistem Informasi Akuntansi, yaitu implementasi sistem pengolahan transaksi keuangan pada PT Distev Tripoli. Nah, presentasi tugas UTS. Yang pertama nama Hamari Pali Arif dengan NIM nomor induk mahasiswa itu 220101010138. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kelas Sistem Informasi 402. Lanjut. Nah, lanjut. Daftar isi. Untuk daftar isi di sini ada pendahuluan, ada literatur teori, yaitu yang pertama definisi transaksi keuangan, yang kedua ada siklus akuntansi, yang ketiga ada dokumentasi transaksi, yang sumber bukti transaksi dan jurnal, dan empat kesimpulan. Lanjut. Nah, untuk pendahuluan di sini yaitu sistem pengolahan transaksi keuangan merupakan sistem input yang mempunyai peranan penting dalam aktivitas organisasi dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber baik dari dalam maupun dari luar lingkungan perusahaan dan mentransformasikan ke dalam database. Sistem pengolahan transaksi keuangan sangat penting karena merupakan dasar sistem bisnis yang melayani level operasional dalam organisasi. Sistem pengolahan transaksi keuangan adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan data dan pengolahan data pada suatu organisasi. Nah, untuk sistem pengolahan transaksi keuangan hampir selalu dimiliki oleh suatu perusahaan, organisasi, instansi pemerintahan karena di dalam suatu perusahaan atau organisasi selalu terjadi dan setiap transaksi yang harus dicatat. Jadi ketika ada perusahaan atau lembaga pendidikan atau instansi pemerintahan, nah, di sini harus adanya yang namanya transaksi yang selalu dicatat. Nah, jika organisasi telah memiliki sistem pengolahan transaksi atau TPS, bukan tempat pembuangan sampah ya, TPS itu adalah transaksi, yaitu sistem pengolahan transaksi. Nah, nah, menghapus rasa bosan untuk melakukan transaksi operasional sekaligus mengurangi waktu, meskipun orang masih harus memasuki data ke sistem komputer secara manual. Sistem pengolahan transaksi keuangan sangat penting, ya, karena merupakan dasar sistem bisnis yang melayani level operasional dalam organisasi. Oke, untuk outputnya dari sistem ini akan menjadi luput bagi sistem yang berada di level manajemen dan strategis. Literatur teori. Nah, untuk sistem informasi akuntansi, pada dasarnya merupakan integrasi dari berbagai sistem pengolahan transaksi yang ada di perusahaan dulu dikenal sebagai pengolahan data secara elektronik, yaitu PDE, pengolahan data secara elektronik. Berarti sudah digital untuk pengolahannya. Nah, terus definisi transaksi keuangan. Transaksi keuangan dalam perusahaan terjadi aktivitas yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan dalam pertukaran ekonomi yang pihak-pihak eksternal tersebut saat penjualan barang atau jasa, pembelian, persediaan, pembebanan kewajiban keuangan dan penerimaan kas dari pelanggan. Transaksi keuangan tersebut harus dikontrol untuk mengendalikan terjadinya perilaku yang tidak bertanggung jawab dari divisinya masing-masing atau adanya tindakan kecurangan. Oke, di sini ada siklus ada poin yang kedua adalah siklus akuntansi. Yang pertama itu ada transaksi, di sini juga ada neraca. Nah, jadi dari jurnal umum ke buku besar, neraca saldo juga bisa nyambung ke jurnal khusus, buku pembantu, Arjar jurnal penyesuaian, neraca jalur kerja kerja, jadi jurnal pembalik, jurnal penutup dan laporan keuangan. Nah, siklus akuntansi ini dapat proses penyederhanaan akuntansi dari seluruh transaksi aktivitas perusahaan, mulai dari transaksi awal yaitu penerimaan dan pengeluaran uang secara tunai atau kredit. Nah, pencatatan buku besar ini dia harus diposting menyusunkan neraca, saldo, ayat ayat jurnal dan penyesuaian sampai penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi terdiri dari dua bagian yang saling terkait antara lain adalah tahap pencatatan dan tahap laporan. Ya, tahap pencatatannya di sini melakukan transaksi aktivitas dalam bentuk dokumentasi. Nah, itu mencatat transaksi dalam jurnal, memindahkan buku ke posting, dan juga ada tahap laporannya juga. Ada dokumen transaksi sumber bukti transaksi jurnal. Ini contohnya sebagai notan akut ini bukti transaksi di sini sudah ada. Nah, dokumen-dokumen transaksi merupakan tahap awal dari siklus akuntansi. Ketika ada dokumennya itu baru adalah awal dari siklus akuntansi.
Semua pencatatan harus ada bukti yang jelas sebagai sumber bukti pencatatan selama proses penyusunan laporan keuangan yang berasal dari internal. Nah, sebuah dokumentasi menyediakan bukti dan peristiwa ekonomi dapat digunakan untuk memulai pemrosesan transaksi sebagai dokumen yang merupakan hasil dari pemrosesan transaksi. Nah, di sini ada tiga jenis dokumen, yaitu dokumen transaksi, sumber bukti, transaksi, dan jurnal. Nah, di sini ada jenis dokumen, ada dokumen sumber, dokumen produk, dan dokumen run. Nah, dokumen sumber itu peristiwa ekonomi yang menimbulkan dokumen-dokumen yang diciptakan pada awal transaksi. Dokumen ini digunakan untuk menangkap dan menformulasikan data transaksi yang diperlukan untuk memproses siklus transaksi. Ada juga dokumen produk, yaitu hasil transaksi pemrosesan, bukan dokumen yang mengacu pada mekanisme mekanisme proses. Yaitu ada dokumen yang ketiga, ada dokumen turn on, yaitu dokumen produk dari sistem yang menjadikan dokumen sistem lainnya. Nah, di sini juga ada sumber bukti transaksinya, ada uang kas masuk, bukti kas masuk, bukti kas keluar. Di sini ada, dan selanjutnya ada memo. Nah, memo itu adalah bukti pencatatan antara departemen divisi dari pimpinan sebagai manajer dengan departemen yang ada di lingkungan perusahaan. Memo ini berisikan departemen pembuatan memo. Nah, nama, tujuan, dan fungsi yang sifatnya sementara sebelum adanya realisasi dalam memo tersebut. Contohnya memo ada jurnal juga di sini. Nah, jurnal umum kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya di sini ya, transaksi itu adalah sebuah kegiatan perusahaan yang menimbulkan posisi keuangan perusahaan, contohnya menjual membeli serta membayarkan berbagai macam biaya lainnya. Oke, atur, thank you. Terima kasih.